Macam nama sejarah mencatat, Abu Lahab dengan bangganya berkata, sebelum Abu Lahab datang lagi seorang pria perkasa dengan tentara bergajahnya bernama Abrahah. Dia ingin memindahkan Ka'bah karena baginya bisnis di Makkah harus dialihkan. Nun jauh di Yaman berseberangan dengan Laut Merah menyeberang ke Afrika. Maka ini Ka'bah harus dihancurkan. Dia bawa pasukan bala tentara sampai akhirnya pasukan gajah tidak ingin bergerak. Gajah makhluk Allah, binatang, tahu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia paksa gajah itu berdiri dengan pawang-pawangnya. Akhirnya gajah itu berjalan karena amat sangat terpaksa dan di bawah tekanan. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Datang Abdul Muttalib membawa kunci Ka'bah. Dia serahkan kepada Allah. Dia katakan di depan pintu Ka'bah, inna lihadzal baiti rabban yahmi. Sesungguhnya Ka'bah ini ada Rabb, ada Allah yang menjaga dan memeliharanya. Bukan aku yang menjaganya, kuserahkan kepada penjaganya. Inna lihadzal baiti rabban yahmi. Sesungguhnya Ka'bah ini ada penjaganya, kuserahkan dia kepada engkau ya Allah. Apa yang terjadi? Fa'arsalna alaihim tayran ababil. Kami kirimkan kepada mereka burung ababil yang dibawanya tarmihim, melontar, melempar mereka pasukan Abraha bergajah bihijaratin, dengan batu-batu min sijil yang dipanaskan di atas api neraka. Apa yang terjadi pada pasukan Abraha? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Tahun peristiwa itu terjadi disebut dengan Amul Fil, tahun gajah, tahun kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari berganti, musim berubah, isi dunia sebenarnya itu saja, namanya berbeda, tapi sebenarnya makhluknya itu saja. Dia pernah bernama Namrus, dia pernah bernama Fir'aun, dia pernah bernama Abraha. Selesaikah dunia? Belum. Dunia terus berlanjut, melahirkan makhluk-makhluk. Ada yang rendah hati dan tawadu, ada yang zuhud dan ridha, ada yang mencari kemuliaan Allah, ibtigha'a mardatillah. Tapi ada yang dititipkan harta dan kuasa. Pertama dia merasa dia punya, lama-lama dia merasa alam semesta pun bersimpuh sujud di kakinya. Karena dia lihat tidak lagi ada orang yang berani mendongakkan kepala, tidak lagi ada yang berkuasa, tidak ada lagi yang berani bersuara keras, lantang, semuanya ketakutan. Sampai akhirnya dia berkata dalam hati, aku adalah penguasa jagat raya. Kemana mereka semua? Mati. Ketika penguasa-penguasa dunia modern dengan kecanggihan teknologi berkata, kami bisa menangkal gempa. Gempa sebagaimana apapun kuatnya bisa kami atasi. Ternyata begitu ujian Allah itu datang, bangunan yang mereka bangun porak-poranda, hancur berkeping. Datang lagi satu penguasa berkata, kami yang paling banyak jumlahnya di atas dunia, kami yang bisa menguasai alam semesta. Mana itu Tuhan? Mereka tak pernah mengenal Tuhan, karena mereka adalah komunis, karena mereka adalah ateis. Bagi mereka agama itu hanyalah candu. Orang yang terkena narkoba bagi mereka sama dengan orang yang dimabuk oleh agama. Karena bagi mereka agama ini hanya opium saja. Manusia yang stres, manusia yang depresi, lalu dia menjalankan agama. Agama bertentangan dengan komunis, agama bertentangan dengan keyakinan ateis. A tidak, T Tuhan, is keyakinan ateis, keyakinan yang meyakini tidak ada Tuhan. Mana itu Tuhan? Tidakkah kita melihat ucapan mereka sama seperti ucapan Fir'aun, yang keluar dari mulut mereka sama seperti yang keluar dari mulut Namrus? Mana kuasa Allah? Allah mengirimkan bakteri-bakteri kecil, kuasa itu pun roboh, hancur berkeping.